Gimana sih caranya bikin tulisan kita lebih ngena? Well, kali ini aku bakalan bahas itu semua. Hai guys, ketemu lagi sama aku Ujwar di Jadi Penulis Muda. Banyak banget yang request, Kak gimana sih supaya cerita kita nge-feel, supaya cerita kita ngena ketika dibaca sama orang lain. Nah di sini aku punya beberapa tips sehingga mungkin bisa diterapkan di naskah kamu. Pastikan kamu sudah subscribe channel ini dan juga nyalakan notifikasinya karena aku akan update secara rutin video-video kepenulisan di YouTube. Guys, membuat cerita yang nge-feel atau punya rasa atau rasa yang kita tuliskan itu tersampaikan itu sangat-sangat sulit gitu loh. Kadang menurut kita ini udah bagus kok, udah feel-nya udah kena kok gitu. Tapi mungkin menurut orang lain belum atau bahkan nggak nge-feel sama sekali. Tapi di sini kita bisa memaksimalkan itu semua. Yang pertama, kaitannya dengan diksi. Diksi itu adalah pemilihan kata yang sesuai dengan gagasan yang ingin kita sampaikan. Sehingga ketika pembaca menerima gagasan itu, mereka tidak salah paham atau mereka mengerti dengan apa yang kita sampaikan. Semakin tepat diksinya, maka kemungkinan besar cerita kita akan membuat orang lain suka sama cerita tersebut. Contoh, misal di kata melihat. Secara umum, melihat itu kayak kita ya udah melihat ke sana gitu, melihat gitu, kayak aku melihat ke arah sana. Tapi pada kenyataannya ada banyak kata yang mendekati kata melihat ini. Contohnya ada melirik, ada menatap, ada apa lagi tuh? Ada menonton, ada menyaksikan, padahal mungkin itu hampir sama gitu. Tapi tentu penggunaannya berbeda. Ketika ada cowok dengan cewek misalkan, yang pasnya itu pasti mungkin menatap atau melirik. Cowok itu melirik cewek di sebelahnya. Nah mungkin karena tertarik jadi main lirik gitu. Atau mungkin kalau udah kenal banget itu udah pasti kayak menatap. Cowok itu menatap si cewek begitu dalam. Nah itu kan kayak bakalan lebih ngena. Melirik, menatap, mendelik, yang gitu-gitu itu pasti akan lebih ngena sesuai dengan tujuan kita. Nah tujuan kitanya mau ngapain nih? Apakah mau bikin pembaca baper? Apakah mau bikin pembaca tahu bahwa si tokoh cowok ini misalkan dingin? Apakah mau bikin pembaca tahu bahwa si tokoh cewek ini judes? Kalau judes mungkin bisa dengan kata mendelik gitu, kayak cewek itu mendelik saat melihat cowok di sebelahnya. Mungkin kayak gitu. Dan banyak contoh lagi. Nah itu berhubungan dengan diksi atau pemilihan kata yang sesuai. Yang kedua berhubungan dengan teknik penyampaian. Nah, aku mengenal teknik showing gitu. Kalau bahasa para penulisnya kita sering mendengar show don't tell gitu. Tapi di sini aku mengartikannya sebagai teknik showing karena menurut aku tell juga butuh gitu meskipun nggak selalu tell. Nah, aku jelasin dulu. Seperti yang kita ketahui, tell itu ya berbicara, mengatakan, lebih tepatnya mengatakan gitu, tell. Kayak misalkan dia sedang menangis, itu tell. Dia sedang menangis. Dia sedang berlari. Itu tell gitu. Jadi ya udah dikatakan aja gitu. Kemudian ada teknik show. Nah, disinilah kita akan menggunakan teknik ini dalam cerita kita supaya lebih nge-feel. Show itu kayak tunjukkan, menunjukkan. Kalau tell itu kan kayak ya udah dikatakan aja gitu. Tell, dia sedang menangis. Tapi kalau ditunjukkan, seolah-olah pembaca itu ikut melihat apa yang terjadi. Contohnya kalau misalkan tell, dia sedang menangis. Kalau show bisa saja penulis menuliskannya seperti ini. Mata Airin berkaca-kaca saat dibentak oleh pacarnya. Hingga kemudian air mata itu jatuh. Kamu bisa membedakan kan antara tell sama show gitu. Jadi tell itu ya udah mengatakan aja Airin sedang menangis. Tapi kalau show ditunjukin gitu si Airin itu kayak gimana. Matanya berkaca-kaca, air matanya jatuh, misalkan pipinya merah, bibirnya bergetar. Nah itu menunjukkan gitu bahwa pembaca juga bisa membayangkan si Airin yang sedang menangis. Menurut aku itu feel-nya bisa lebih dapat. Meskipun kadang-kadang kalau kebanyakan menurut aku jadinya agak lebay gitu loh. Makanya aku menyarankan untuk tetap menggunakan tell sesekali. Nah guys, itulah yang menurut aku bisa membuat cerita kita lebih nge-feel atau kata-kata yang kita sampaikan bisa lebih diterima oleh pembaca gitu. Sehingga pembaca ikut merasakan apa yang kita sampaikan tadi. Semoga bermanfaat, jangan lupa di subscribe dan juga nyalakan notifikasinya. Dan aku sebisa mungkin akan terus update di YouTube ini. Kalau kamu misalkan ingin materi lain atau ingin pembahasan lain, aku juga bikin microblog di Instagram dan juga bikin video pendek di TikTok. Jangan lupa ke media sosial aku. Bye.